Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi Prodi MBI kelas 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran terkait dengan angka indeks. Nah, apa itu angka indeks, kemudian kegunaannya, dan tipe-tipenya apa saja akan kita pelajari pada bab ini ya. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sudah belajar terkait dengan ini ya, sebelum mid semester kita belajar terkait dengan statistika, jenisnya, kemudian penyajian datanya sampai ukuran tendensi sentral, distribusi normal dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan angka indeks. Ada beberapa jenis angka indeks, mulai dari angka indeks yang relatif sederhana, kemudian angka indeks agregat sederhana, ya, kemudian agregat tertimbang, jenis-jenisnya dan bagaimana pengolahannya. Nanti akan kita pelajari ya pada bab ini. Nah, yang akan saya berikan, saya jelaskan materinya pada pertemuan kali ini adalah angka indeks relatif sederhana, kemudian angka indeks untuk agregat sederhana, ya. Dan pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan terkait dengan angka indeks agregat tertimbang. Nah, sekarang kita mulai dulu pembahasannya terkait dengan angka indeks relatif sederhana. Nah, pada prinsipnya angka indeks ini seringkali digunakan di dalam menggambarkan ya, di dalam penggambaran atau penghitungan perubahan yang dinamis ya, baik itu harga, kuantitas, bahkan nilai fluktuasi ya dari tahun ke tahun. Nah, kenapa kita perlu belajar angka indeks? Nah, coba Anda cermati di dalam ini apa namanya pasar atau bursa saham, Anda sering mendengar angka indeks harga saham, ya, IHSG, angka indeks harga saham gabungan, IHSG ya. Kemudian kalau di dalam perekonomian, nah ini kita juga bisa lihat aplikasinya, yaitu penghitungan inflasi. Ya, jadi nanti indeks harga konsumen, indeks harga produsen. Nah, itu contoh-contoh penggunaan angka indeks di dalam aktivitas bisnis dan perekonomian. Nah, di dalam penghitungan angka indeks ini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan tahun dasar. Nah, jadi ada tahun dasar yang harus dipilih. Kenapa harus memilih tahun dasar ini? Nah, alasannya adalah ini, tahun dasar ini merupakan tahun yang menunjukkan bahwa kondisi saat penghitungan itu stabil. Nah, stabil ini dalam hal apa biasanya? Biasanya adalah perubahan harganya tidak terlalu ekstrim, kemudian kondisi perekonomian misalnya ya. Dalam hal ini biasanya inflasinya tidak terlalu tinggi. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini contohnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada indeks harga saham gabungan, indeks nilai tukar petani, indeks harga konsumen ya, produsen, petani dan seterusnya. Anda bisa cek langsung, bisa cek atau browsing misalnya di website Indonesian Stock Exchange ya. Nah, ketika Anda perhatikan di sini ada fluktuasi, ya, ada fluktuasi pergerakan harga dari bulan ke bulan. Nah, jadi angka indeks ini menunjukkan adanya variasi kedinamisan, bisa naik, bisa turun ya untuk perubahan harganya. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu. Ya, kita akan melihat ya
kita pelajari bersama ini, ada angka indeks harga relatif sederhana. Kata kuncinya adalah relatif dan sederhana. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, jadi kata kuncinya adalah relatif dan sederhana. Yang dimaksud dengan relatif itu apa? Nah, kalau relatif itu menunjukkan perbandingan atau rasio. Nah, sekarang kita tinggal melihat saja yang dibandingkan apa gitu kan ya. Coba kita lihat, ini yang dibandingkan adalah harga, gitu kan. Angka indeks harga. Jadi nanti kita akan membandingkan harga suatu komoditas atau nilai tertentu ya pada tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, gitu ya. Yang biasanya ini disebut dengan tahun berjalan. Ya, tahun sekarang itu disebut tahun berjalan. Nah, ini ya tahun berjalan. Kemudian tahun dasar ini biasanya dinotasikan dengan 0 ya. Nah, makanya untuk rumusnya cukup sederhana. Jadi kita membandingkan harga pada tahun berjalan, pada tahun ini gitu ya, pada tahun yang dimaksud dengan harga dasarnya gitu ya. Nah, coba Anda perhatikan contoh di sini di tabel ini ya. Nah, ini tabel yang menunjukkan perubahan harga dari mulai tahun 96 ya, kemudian 97 sampai dengan 2002. Nah, tahun dasarnya mana sih gitu ya. Nah, tahun dasarnya biasanya dikodekan atau dinilai dengan angka 100. Nah, ini ya. Coba Anda perhatikan ini. Ya, jadi ketika Anda ingin mencari angka indeks harga pada tahun 97 ini ya, maka kita akan membandingkan harga di tahun ini 97 ya dibagi dengan harga di tahun dasarnya ya. Nah, jadi perubahan harganya adalah harga di tahun 97 1112 kemudian dibagi 1104. Nah, kalau Anda perhatikan coba di sini semuanya sama kan ya indeks untuk menghitung indeks harga relatif sederhana ini ya. Jadi pembaginya adalah tahun dasar. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, di sini ada. Nah, ini. Nah, tahun dasar semua ya. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi kalau kita ingin mencari atau mengidentifikasi angka indeks harga relatif sederhana itu ya, berarti ini menunjukkan perubahan harga dari tahun ke tahun didasarkan pada harga tahun dasar. Gitu ya. Jadi rumusnya ini tadi indeks harga relatif sederhana. Relatif tadi artinya adalah perbandingan harga pada tahun berjalan dibanding dengan harga pada tahun dasar dikalikan 100. Oke, selanjutnya ya. Angka indeks kuantitas relatif sederhana. Kata kuncinya apa sih? Indeks. Kalau indeks itu berarti ada perubahan. Ya. Kuantitas berarti ini yang dicari adalah jumlahnya. Ya, Q biasanya. Nah, kalau di sini dinotasikan dengan K. Relatif ya, relatif ingat, relatif itu perbandingan. Sederhana ya, berarti hanya membandingkan pada tahun berjalan dibagi dengan tahun sebelumnya gitu ya. Yang dibandingkan apa? Nah, ini sesuai dengan namanya. Namanya adalah kuantitas. Nah, ya ini kuantitas ya. Berarti kita akan membandingkan kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar. Gitu ya. Jadi ya ini ya. Ini untuk rumusnya ini IK. Nah, IK sama dengan KT gitu ya. Dibagikan 0 kalikan 100.
Ya, ini berarti menunjukkan perbandingan kuantitas pada tahun berjalan dibagi tahun sebelumnya. Nah, dalam hal ini tahun sebelumnya adalah tahun dasar ya. Jadi yang dipakai adalah tahun dasar. Maaf, saya koreksi tadi ya. Ini contohnya, ini adalah ada perubahan kuantitas ya. Kuantitas mulai dari tahun 96 sampai dengan 2002 ya. Nah, Anda bisa lihat kita ingin mencari misalnya indeks kuantitas tahun 98, maka ya kita pakai kuantitas tahun 98 dibagi dengan tahun dasarnya 31 ya. Jadi 32 dibagi 31 kali 100 hasilnya adalah 103. Nah, coba Anda perhatikan di sini angka indeks itu artinya bagaimana sih? Nah, kita lihat nih. Ketika Anda lihat tahun dasarnya 100, berikutnya indeksnya menjadi 97, berarti ini terjadi penurunan. Penurunannya berapa? Sebesar berapa? Selisih. Selisih antara 100 dikurangi 97, berarti ada penurunan 3%. Nah, cara menjawabnya seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan ini ada angka yang di atas 100 itu ya, itu berarti angka indeks ini menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikannya sebesar berapa? Kenaikannya adalah selisihnya dengan tahun dasar, berarti 103 misalnya dikurangi 100, berarti ada kenaikan 3%. Untuk tahun 99 juga sama ya, 106 dikurangi 100. Nah, maka ada kenaikan 6%. Oke, gitu ya. Berikutnya, angka indeks nilai relatif sederhana. Nah, ini kata kuncinya apa? Indeks. Kalau indeks ya, berarti ini ada perubahan nilai ya. Nah, kalau sebelumnya kita belajar, sudah saya jelaskan tadi, indeks harga kuantitasnya. Nah, ini nilai. Kalau nilai itu diperoleh dari mana? Nilai itu diperoleh dari harga dikalikan dengan kuantitas. Nah, jadi ini merupakan kombinasi. Gitu ya. Ini kata kuncinya di sini, relatif. Jadi kita membandingkan harga ya dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan harga dikalikan kuantitas di tahun dasar. Jadi Anda pakai rumus ini ya. HT dikalikan KT dikalikan H0 dikalikan K0 ya. Di dalam buku statistik bervariasi ya. Nah, biasanya mungkin kalau ini menggunakan bahasa Indonesia dipakai notasi H gitu ya. K berarti karena kuantitas. Kalau menggunakan bahasa Inggris biasanya price gitu ya. P kalikan Q itu biasanya ya. Oke. Sebenarnya hanya masalah notasi ya penggunaan bahasa saja ya. Nah, ini ya rumusnya. Angka indeks nilai relatif sederhana berarti harga dikalikan kuantitas dibagi pada tahun berjalan dibagi dengan harga kalikan kuantitas di tahun dasar ya dikalikan 100. Ini ada contohnya. Ya, contohnya tinggal mengikuti rumus saja. Oke. Dan misalnya kita ingin melihat ya bagaimana perubahan harga di tahun 97 dibandingkan tahun 96. Ini ada contohnya. Anda perhatikan nih. Oke. Harga di tahun 96 sebagai tahun dasar dan kuantitasnya 31 ini dikalikan saja ya. 1014 dikalikan 31 hasilnya ini 31.434. Nah, pada tahun 97 ada kenaikan harga, kemudian ada penurunan kuantitas ya. Nah, Anda lihat hasilnya di sini 33.360. Nah, sekarang tinggal dibagi aja kan ya. Jadi harga pada tahun berjalan ini dikalikan kuantitas ya, maka menjadi nilainya ini ya dibagi dengan nilai pada tahun 96 ya. Jadi 33.000. Oke, saya beri warna yang beda. 33.000 dibagi dengan 31 ya. Oke, hasilnya adalah 106. Namun juga kalau Anda ingin mencari indeks nilai di tahun 98 sampai dengan 2002 ya. Oke, tahun dasarnya sama ini ya. Nilai pada tahun dasarnya ini sama. Oke.
Oke, berikutnya. Nah, angka indeks agregat sederhana. Agregat itu yang bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Untuk pembahasan angka indeks relatif sederhana sampai di sini, ya, Anda bisa menyimak kembali jika belum paham. Dan materi yang saya sampaikan ini sudah saya upload di El Nino ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Oke.